Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tubillahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Saya Tubagus Maulana dari Prodi Manajemen Universitas Aisyah Yogyakarta. Di dalam video kali ini saya akan membahas tentang iman kepada makhluk gaib. Iman kepada makhluk gaib. Semua makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang gaib dan yang nyata. Yang membedakan keduanya adalah bisa tidaknya dijangkau oleh panca indera manusia. Keduanya adalah bisa tidak dijangkau oleh panca indera manusia. Yang dimaksud gaib dalam pembahasan ini adalah yang mutlak, segala sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh siapapun dan kapanpun. Untuk mengetahui dan mengimani wujud makhluk gaib menempuh ada dua cara. Melalui bukti nyata bahwa makhluk tersebut ada, yaitu melalui berita atau informasi. Misalnya malaikat, kita mengetahui berdasarkan berita dari Rasulullah SAW. Dan kedua, bukti nyata adanya malaikat seperti adanya malaikat maut yang ditugaskan Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa manusia. Lalu, siapakah malaikat itu? Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya dengan wujud dan sifat-sifat tertentu. Dalam hadis riwayat Muslim yang artinya, malaikat itu diciptakan dengan cahaya, jin diciptakan dengan api yang menyala, dan Adam diciptakan dari apa yang telah diterangkan kepada manusia. Wujud tidak dapat dijangkau oleh panca indera kecuali menampilkan diri dalam rupa tertentu seperti manusia. Di dalam Quran surat Maryam ayat 16 sampai 17 yang artinya, dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, maka ia mengadakan tabir atau yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapan dalam bentuk manusia yang sempurna. Malaikat tidak dilengkapi dengan hawa nafsu, tidak memiliki keinginan seperti manusia, tidak berjenis kelamin, dan tidak berkeluarga. Hidup di dalam alam yang berbeda dari manusia. Malaikat adalah hamba Allah dan yang patuh atas segala perintah Allah, serta tidak pernah berbuat maksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah memerintahkan malaikat untuk sujud, maka malaikat akan sujud dan tidak akan bangun dari sujudnya sebelum Allah memerintahkan untuk bangun. Nama dan tugas malaikat, jumlah malaikat sangatlah banyak, tidak bisa diperkirakan. Ada perbedaan tingkatan di antara mereka, baik dalam kejadian, tugas, pangkat, dan kedudukan. Sebagian dari malaikat diberi nama mereka dan sebagian mereka hanya dijelaskan tugas-tugasnya saja. Ada yang bertugas di alam ruh, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, memberi salam kepada ahli syurga, dan menyiksa penghuni neraka. Ada yang bertugas juga di alam dunia, berhubungan dengan manusia seperti mencatat amal, mencabut nyawa, menurunkan hujan, menemukan tanaman-tanaman lainnya. Di antara nama dan tugas malaikat adalah: yang pertama, malaikat Jibril yang bertugas memberikan wahyu kepada nabi dan rasul. Yang kedua, malaikat Mikail bertugas mengatur hal-hal yang berhubungan dengan alam. Yang ketiga, malaikat Israfil yang bertugas mengatur hal-hal yang berhubungan dengan alam. Yang keempat,
malaikat maut yang bertugas mencatat nyawa manusia, makhluk lainnya. Yang kelima, malaikat Raqib dan Atid yang bertugas mencatat amal perbuatan manusia. Malaikat kiriman katibin yang bertugas menulis amal perbuatan manusia. Malaikat hafazah yang bertugas memelihara perbuatan manusia, segala catatan amalan manusia. Yang keenam, malaikat Munkar dan Nakir. Yang ketujuh, malaikat Ridwan, sang penjaga pintu surga dan memimpin para malaikat menjadi pelayan di surga. Yang ke-8, malaikat Malik, sang penjaga neraka yang bertugas memimpin para malaikat yang menyiksa penghuni neraka. Yang ke-9, malaikat yang bertugas memikul arsy. Yang ke-10, malaikat yang bertugas menggerakkan hati manusia untuk berbuat kebaikan dan kebenaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, syaitan dapat menggerakkan hati anak Adam. Demikian pula malaikat dapat menggerakkan hati. Bisikan syaitan berupa godaan untuk melakukan kejahatan dan mendustakan kebenaran. Sedangkan ajakan malaikat berupa dorongan untuk berbuatan kebaikan dan meyakini kebenaran. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dan Tirmidzi. Malaikat yang bertugas mendoakan orang-orang yang beriman supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala dosanya, diberi ganjaran sorga dan dijaga dari segala keburukan dan doa-doa lainnya. Manusia lebih mulia dari malaikat. Di sini ada 4 pembahasan mengapa manusia lebih mulia daripada malaikat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Yang pertama. Dan yang kedua, malaikat tidak menjawab pertanyaan Allah tentang al-asma, sedangkan Adam mampu karena memang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kepatuhan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah tabiatnya, sebab malaikat tidak memiliki hawa nafsu, sedangkan kepatuhan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perjuangan yang berat, yaitu melawan hawa nafsu. Yang keempat, manusia diberi tugas oleh Allah menjadi khalifah di permukaan bumi ini. Itu dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Lalu, apa hikmah beriman kepada malaikat? Yaitu yang pertama, lebih mengenal kebesaran Allah yang menciptakan dan menugaskan malaikat. Yang kedua, lebih bersyukur kepada Allah atas perhatian dan perlindungannya terhadap hambanya dalam menugaskan para malaikat untuk menjaga dan membantu mendoakan hambanya. Yang ketiga, berusaha berhubungan dengan malaikat dengan cara mensucikan jiwa, membersihkan hati, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga didoakan malaikat, sebab doa malaikat tidak pernah ditolak. Didoakan malaikat, kenapa tidak ditolak? Karena malaikat sangatlah patuh kepada Allah. Yang keempat, berusaha selalu berbuat kebaikan dan menjauhi kemaksiatan, sebab ada malaikat yang selalu mengawasi. Adapun makhluk Allah yang gaib seperti jin, iblis, dan syaitan. Yang pertama, secara etimologis, kata al-jin berasal dari kata jannah, artinya bersembunyi. Dinamai al-jin karena tersembunyi dari pandangan manusia. Yang kedua, kata iblis berasal dari kata bahasa artinya putus asa. Dinamai demikian karena iblis sangat putus asa dari rahmat Allah atau kasih sayang. Yang ketiga, syaitan berasal dari karena jauhnya dari kebenaran. Jin adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api, mukallaf seperti manusia. Di antara mereka ada yang patuh dan ada yang durhaka. Yang durhaka pertama kali adalah iblis, anak cucunya disebut syaitan. Apa sih makna beriman kepada makhluk gaib? Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa beriman kepada malaikat itu erat kaitannya dengan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kebenaran wahyu-wahyu yang diterima oleh para rasul dan disampaikan kepada umatnya. Dari mengetahui asal dan karakter makhluk tersebut sebagai makhluk ciptaan Allah, kita wajib mengimani adanya makhluk gaib ciptaannya.
yaitu malaikat dan makhluk gaib lainnya. Di dalam akidah Islam sangat tidak mengenal adanya ruh gentayangan, arwah, penasaran, maupun indera keenam. Diyakini bahwa salah perginya para pelayat 7 langkah, mayit akan ditanya di dalam kuburnya, akan ditanya 3 pertanyaan kubur oleh malaikat. Manusia yang jahat mengalami siksa kubur, dan sedangkan yang baik mengalami nikmat kubur. Roh orang yang telah meninggal tetap berada di dalam kuburnya menanti datangnya hari kebangkitan atau hari kiamat. Hal ini kadang dimanfaatkan oleh para jin untuk meniru wujud asli si mayit, untuk mengambil keuntungan ataupun sekedar mempermainkan manusia. Begitu pula tentang indera keenam, bahwasanya jin tidak dapat dilihat oleh manusia kecuali jin tersebut sendiri yang menampakkan dirinya. Hanya saja jin melihat dan memilih orang-orang tertentu untuk dia tampaki, kadang secara reguler. Tujuannya supaya manusia mengira dan meyakini bahwa dia mampu melihat hal-hal gaib dan mulai menyatakan bahwa khalayak bahwa dia mampu mengetahui hal-hal gaib. Pada akhirnya jin akan berkomunikasi dengan manusia tersebut dan menipunya, mengaku sebagai arwah orang yang telah mati, atau menawarkan manusia tersebut mencari harta, atau bahkan mengajak kepada perdukunan dan kesyirikan seperti berkurban binatang untuk selain Allah Subhanahu wa taala sebagai syarat penuh hajatnya. Mungkin itu saja pembahasan yang saya berikan tentang iman kepada makhluk gaib. Semoga apa yang saya berikan dapat bermanfaat kepada kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi